kita dibunuh karena kita berbuat salah, lain lagi, saudara. Tetapi kalau kita dibunuh bukan karena kita bersalah, kita tetap selamat. Nah, inilah yang Paulus katakan kepada Timotius. Biarlah kamu jangan malu bersaksi. Jangan malu kalau pendetamu atau temanmu sama juga dibunuh. Dan kalau coba saudara baca sekarang dalam Kisah Rasul, dalam kitab Kisah Para Rasul, di pasal yang ke-23 dulu, Kisah Rasul pasal 23. Atau pasal 24, saudara. Di sana dikatakan tentang Paulus. Paulus juga seorang hamba Tuhan, selalu memberitakan tentang Yesus. Bertobatlah kamu, ada keselamatan dan keselamatan dia. Tetapi banyak orang tidak senang. Tidak senang sampai saudara baca di ayat yang ke-5, pasal 24 ayat yang ke-5. Berbunyi, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Ada orang Yahudi tidak senang kepada Paulus. Paulus ditangkap, dibawa ke hadapan hakim pada Feniks. Lalu orang Yahudi membuat kesaksian palsu, memfitnah, lalu berkata, melapor kepada hakim, telah nyata kepada kami bahwa orang ini, yaitu Paulus, adalah penyakit sampar. Dia dianggap seperti penyakit sampar, penyakit yang menular cepat sekali, penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Ini cerita, ini fitnah. Dia ini pengacau. Tuhan Yesus beritakan Injil pun disebut Yesus pun pengacau. Jangan saudara saya juga nanti satu waktu ada yang bilang ini juga pengacau. Pengacau apa? Pengacau di gereja Tapan. Baik-baik dalam damai, tidak ada apa-apanya, tapi diputar balik akan terjadi. Di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang berada, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Sekte bukan agama yang baik. Sekte itu dianggap sebagai agama yang tidak baik, ajaran-ajaran palsu. Nah, Rasul Paulus yang mendapat pelajaran, kalau saudara baca dalam kitab surat Galatia, di sana Paulus berikan kesaksian bahwa Paulus bertobat pada waktu dia sedang berjalan mau tangkap orang Kristen, tapi dia dengar suara Tuhan, dia bertobat. Dan Alkitab berkata bahwa Saulus pada waktu itu, namanya sebelum menjadi Paulus ini, dia ini dianggap sekarang ini menimbulkan sebagai mengadakan kekacauan. Barangkali kekacauan, apakah dia seorang yang melawan, mengadakan kekacauan saja. Untuk ditangkap. Saudara melihat kemudian dalam pasal 25, dalam pasal 25
Saya bacakan beberapa ayat lagi di sini. Ada yang mengatakan siapakah Paulus ini? Saya baca pasal 23. Pasal 23 mulai ayat 12. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Mau membunuh Paulus, lalu membuat komplotan, berjanji mengutuk diri sendiri dengan berkata, kami tidak akan makan, tidak akan minum sebelum kami membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah demi mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kami, seolah-olah kami, yaitu kamu, hendak memeriksa perkaranya lebih adil. Dan sementara ia datang, sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Ini komplotan lagi. Paulus sudah ditangkap, mau dipanggil, mau diperiksa lagi. Nah, komplotan ini berkata kepada orang-orang pemimpin orang Yahudi begini, coba suruh orang panggil Paulus keluar dari tahanan supaya di sini dia diperiksa lagi. Katanya diperiksa lagi. Tetapi dalam hati rencananya, kalau dia keluar jalan ke tempat sini, sebelum sampai kita bunuh aja sudah. Jahat.